Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita mempunyai kesempatan untuk beribadah KRT. Marilah kita bangkit berdiri. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 13 ayat 1 dan 2. Ketika matahari bergulir rebah, ketika waktu merayap pasti, ketika malam tiba. Ya Tuhan, tinggallah bersama kami, sebab matahari-Mu telah terbenam dan hari telah menjelang malam. Marilah kita mulai ibadah dengan khotum dan salam. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Kristus Yesus Tuhan kita, menyertai kita. Mari kita sambut dengan Kidung Jemaat 362 ayat 1 dan 2. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memuji syukur kepada Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia menyegarkan jiwaku, Dia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah.
Marilah kita sambut dengan PKJ 15. Ibu bapak saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mempersiapkan hati, merendahkan diri kita di hadirat Tuhan untuk bersama-sama mohon penyertaan Roh Kudus Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan. Kita awali di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa yang rahmani, Allah yang sangat baik memelihara kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada malam hari ini, Engkau berkenan untuk membimbing kami di dalam kami bersekutu memuliakan nama Tuhan. Terlebih, Engkau memberikan kesempatan pada saat ini untuk kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang merupakan roti kehidupan di dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Bapa, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, semuanya hanya datang daripada-Mu dan boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu ucapkan hanya kebenaran daripada-Mu saja yang tersampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami mohon penyertaan dan pimpinan Roh Kudus Tuhan. Amin. Ibu bapak saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang pada malam hari ini diambilkan dari surat 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai dengan yang ke-22. Bacaan ini diambil dari judul perikop menderita dengan sabar. Saya akan membacakan mulai ayat yang ke-18 untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita,
Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus, yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang selalu haus dan rindu akan sapaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, serta saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, di dalam sistem mekanik ada istilah yang disebut dengan stres material. Bagi orang-orang teknik tentu memahami atau mengetahui yang disebut dengan stres material itu adalah pembebanan dalam satuan luas tertentu. Dalam rumusnya dinyatakan dengan F per A, begitu, di mana A adalah satuan luasnya. Tetapi bagi ibu bapak sekalian yang bukan orang teknik, ini perlu saya uraikan dengan kalimat yang mudah, bahwa yang disebut dengan stres material adalah suatu kondisi di mana material tersebut mengalami pembebanan, mengalami tarikan, mengalami tekanan yang bisa jadi mengubah karakteristik atau bentuk dari material tersebut. Jadi yang stres bukan hanya manusia saja. Ya, besi atau material mekanik itu tadi juga bisa mengalami yang disebut dengan stres. Ya, suatu kondisi yang disebabkan karena adanya efek tarikan, benturan, kemudian pembebanan yang berlebih pada material tersebut. Nah, karakteristik dari material yang mengalami stres tadi ada beberapa jenis juga. Yang pertama adalah ketika material mengalami tarikan, dia bisa mengalami yang disebut dengan proses peregangan, mengalami pertambahan panjang. Tetapi juga memiliki kemampuan yang lebih kuat. Karakteristik yang kedua adalah ketika material tersebut terus dibebani atau ditarik atau ditekan, adalah dia kemudian, kalau karakteristiknya adalah brittle, maka dia akan patah, hancur, putus, dan kemudian tidak ada gunanya. Dan karakteristik berikutnya adalah ketika material tersebut dibebani, dan semakin dibebani justru dia akan menjadi suatu material yang dengan kuat, berdiri, kokoh, bahkan dia bisa menjadi penyangga dari pembebanan-pembebanan yang ada di atasnya. Material yang ditarik dengan kekuatan tertentu tadi biasanya dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari itu yang digunakan di dalam untuk bantalan jalan rel. Bukan hanya sekedar beton, tapi di dalamnya itu sebenarnya ada besi yang ditarik dengan kekuatan tertentu, sehingga kemudian menjadi kekuatan yang sangat luar biasa menyangga beton di dalam atau di atasnya tersebut. Kemudian material yang kemudian dibebani tadi itu bisa menjadi tiang yang sangat kuat, kokoh sebagai penyangga bangunan. Atau kemudian dia juga bisa menjadi
material atau bahan yang digunakan sebagai penghubung satu sisi ke sisi lainnya bila itu digunakan untuk bentuk tras. Tras itu seperti apa sih? Tras itu seperti kalau misalnya jembatan itu di atasnya ada palang-palang ke sana kemari, nah itu bentuk struktur tras itu seperti itu. Dia berfungsi sebagai penghubung dari satu titik ke titik lainnya. Nah itu berbicara tentang karakteristik material begitu ya. Kepada firman Tuhan yang pada saat ini kita baca, surat Rasul Petrus ini sesungguhnya bukan hanya diperuntukkan untuk penggembalaan bagi jemaat di Asia Kecil. Kalau kita atau Ibu Bapak melihat di dalam Wikipedia atau map, itu Asia Kecil sekarang akan merujuk kepada negara Turki begitu ya. Yaitu sebagian ada di Asia, sebagian ada di Eropa. Bukan hanya kepada jemaat di Asia Kecil sesungguhnya penggembalaan Rasul Petrus ini, tetapi juga berlaku untuk seluruh jemaat Tuhan di seluruh dunia yang membaca Alkitab tentu saja, sesuai dengan konteks persoalan yang dihadapi oleh jemaat masing-masing, termasuk juga kepada kita pada saat ini, pada konteks kita sebagai jemaat Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Purwakarta dengan kondisi masa yang saat ini juga sedang dihadapi oleh kita semua di tempat ini. Artinya penggembalaan Rasul Petrus ini ditujukan kepada seluruh umat Tuhan. Artinya juga bahwa dimanapun tempatnya, kapanpun masanya, ternyata jemaat Tuhan juga tidak pernah lepas dari yang namanya persoalan dan tantangan yang menghinggapi kehidupan, baik sebagai pribadi-pribadi anggota jemaat, ataupun sebagai sekumpulan dari anggota-anggota jemaat tersebut yang disebut dengan jemaat Tuhan. Pasti selalu ada persoalan, pergumulan, tantangan atau ancaman yang dihadapi. Kalau kita membaca perikop tadi, tantangan jemaat Tuhan di Asia Kecil adalah terkait dengan persoalan tekanan psikis dan fisik yang terjadi kepada jemaat Tuhan karena mereka memutuskan untuk percaya kepada Kristus. Persoalan sebagai orang yang kemudian memutuskan menjadi pengikut Kristus, kemudian menjadi persoalan bagi orang-orang lain, yang kemudian juga secara tekanan fisik, mengintimidasi dan sebagainya jemaat Tuhan yang ada di Asia Kecil. Dalam pesannya, Rasul Petrus menyampaikan bahwa pesan pastoral yang berbentuk bahwa jemaat Tuhan tidak boleh takut ataupun khawatir, tetapi harus tetap tegar dengan tetap memandang ketegaran Kristus yang bahkan rela menderita karena dosa orang lain. Jadi di tengah himpitan dan penderitaan yang dialami, Petrus mengajak jangan tawar hati, jangan khawatir. Karena Kristus yang kamu sembah pun dengan rela hati telah menanggung kesalahan yang dia sendiri tidak lakukan, yang sebenarnya adalah karena ketidakbenaran orang lain. Demikian juga tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri ketika masa hidup dan pelayanannya adalah tantangan ketika maraknya orang-orang yang kalau saya katakan mabuk agama. Ada kelompok-kelompok Farisi, Saduki, ahli-ahli Taurat yang mabuk agama dan menggunakan hukum Taurat sebagai satu-satunya hakim. Sehingga kasih yang seharusnya menjadi dasar atas semuanya itu hilang. Semuanya didasarkan pada hukum Taurat. Maka kemudian Kristus hadir
untuk memperbaharui itu dengan pembaharuan kasih. Cara pandang yang kemudian lebih positif, cara pandang yang kalau saya mengatakan apa istilahnya, jadi dengan kalimat yang lebih aktif, yaitu mengasihi. Pergumulan yang dihadapi pada masa Tuhan Yesus. Demikian juga tantangan yang dihadapi pada zaman Nuh adalah tantangan kesombongan rohani oleh orang-orang di sekitar Nabi Nuh pada waktu itu. Bahkan ketika Nabi Nuh membuat bahtera, ditertawakan oleh banyak orang. Ini mau ngapain? Di atas gunung, ya, seperti yang kita renungkan pada hari Minggu yang lalu, tidak ada hujan, tapi membuat bahtera. Bahkan ketika kemudian bahtera tersebut jadi, Nuh kembali menawarkan, mari siapa yang mau kembali kepada jalan Tuhan, ikut bersama dengan kami sekeluarga 8 orang naik ke dalam bahtera. Mereka tetap menolak dan menertawakan. Pergumulan yang dihadapi pada waktu itu adalah pergumulan kesombongan rohani. Tantangan yang dihadapi oleh Nuh pada waktu itu adalah tantangan kesombongan rohani oleh orang-orang di sekitarnya. Artinya tantangan itu dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu ada di dalam setiap perjalanan kehidupan. Termasuk pada saat ini, tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, mungkin di seluruh dunia saat ini, di Indonesia jelas, dan juga di Gereja Kristen Pasundan Purwakarta, salah satu di antaranya adalah kita sama-sama menghadapi suatu kondisi tantangan pandemi, yang hal itu menjadi persoalan bukan hanya kesehatan, tapi juga berdampak pada persoalan ekonomi, sosial, ya, yang kemudian itu sungguh kita rasakan dampaknya. Dalam bidang ekonomi tentu sangat dirasakan. Turunnya penghasilan, ya, yang dulu misalnya di dalam berdagang bisa lebih banyak keuntungan yang bisa, karena proses perdagangan dari satu tempat ke tempat lain bisa jauh lebih mudah dan sebagainya. Sekarang itu sangat dirasakan, sehingga pendapatan turun, persoalan ekonomi melanda bukan hanya keluarga, tapi juga bahkan perusahaan-perusahaan. Dampak sosial juga dirasakan. Yang dulu kita bisa, kalau bersekutu, ya kita bisa bersama-sama full. Ya. Sekarang dibatasi dengan protokol. Ketika kita sedang sakit, di mana saat-saatnya kita membutuhkan dukungan sosial dari orang-orang yang peduli kepada kita, terpaksa saudara-saudara kita belum diizinkan untuk menengok atau dibatasi. Yang bisa jadi hal itu justru kemudian saya seharusnya sedang membutuhkan dukungan, tapi kenapa rekan-rekan saya tidak datang menjenguk, bukan karena tidak peduli, tapi karena memang situasi yang dihadapi belum memungkinkan untuk bisa nengok bersama-sama, menguatkan secara fisik hadir di sana bersama-sama dan sebagainya. Bahkan dalam juga kehidupan persekutuan, itu juga menjadi persoalan. Kehadiran kita jumlahnya dibatasi. Dampak yang dirasakan oleh gereja ternyata juga bukan hanya oleh Gereja Kristen Pasundan Purwakarta, banyak jemaat Tuhan yang lain juga merasakan dampak persembahan yang masuk juga turun. Sehingga kemudian gereja kurang begitu leluasa di dalam melakukan tugas-tugas panggilan sosialnya. Ini artinya suatu tantangan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan. Tetapi hal yang justru saya sangat
kagum. Di dalam segala kondisi selalu ada hal yang kemudian itu menjadi peluang untuk kita tetap bisa eksis di dalam kehidupan dan juga di dalam melayani, termasuk di dalam persekutuan. Tuhan selalu menghadirkan potensi-potensi yang luar biasa di tengah persekutuan. Termasuk ketika kita harus lebih banyak atau disarankan mengikuti kebaktian di rumah. Potensi-potensi dari anak-anak muda kita melalui Komisi Multimedia, Informasi dan Komunikasi bisa menjembatani kita, sehingga kita bisa tetap beribadah melalui media komunikasi yang kemudian bisa kita ikuti dari rumah masing-masing. Ini juga cara pemeliharaan Tuhan. Potensi itu selalu ada yang membuat saya terkagum-kagum terhadap pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan. Di bidang ekonomi juga kita bisa berkontribusi sebagai keluarga-keluarga melalui mulai mengupayakan usaha mikro, menengah, dan kecil dalam lingkup keluarga. Saya juga sudah menyaksikan bagian dari jemaat kita ada yang mulai eksis menjual apa yang menjadi kreativitas rumah tangganya melalui media online yang juga didukung oleh rekan-rekan kita dari MIK sehingga bisa tersampaikan. Kemudian saya juga menyaksikan saudara kita mulai bercocok tanam secara hidroponik. Ini juga suatu bentuk kemudian kita bisa eksis di tengah persoalan, juga untuk kita bisa bertahan di tengah kondisi yang dihadapi itu, meskipun skalanya di tengah keluarga. Minimal tidak menjadi beban bagi orang lain, tetapi justru dengan kita bisa bertahan eksis seperti itu, kemudian kita bisa juga berkontribusi hadir untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gereja juga bisa berperan di dalam memberikan dukungan kepada segala bentuk kebijakan pemerintah misalnya. Kita juga sama-sama menyaksikan, kita juga sama-sama tahu ketika pandemi COVID dirasakan oleh bangsa Indonesia, pemerintah justru tetap menggenjot pembangunan infrastruktur, mempercepat penyelesaiannya. Mungkin orang sebagian bertanya-tanya, ini kita sedang diperhadapkan dengan pandemi COVID, kondisi ancaman kesehatan yang berdampak pada ekonomi dan sosial, kenapa infrastruktur tetap didorong dan justru harus segera diselesaikan? Bukan hanya infrastruktur, pemerintah juga kemudian mengesahkan yang disebut dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa waktu yang lalu, kemudian juga pemerintah melakukan merger beberapa bank. Ini adalah upaya-upaya pemerintah untuk bisa membangkitkan kembali ekonomi, perputaran ekonomi di tengah masyarakat. Yang kita sebagai gereja saya rasa kita juga perlu hadir untuk mendukung setiap upaya-upaya pemerintah yang dilakukan. Bahkan belakangan, ya ini juga hal yang menarik buat kita semua begitu ya. Pemerintah juga mengucurkan DP 0 untuk kendaraan dan juga rumah. Ini juga dalam upaya pemerintah untuk bagaimana kita bisa tetap hidup terus bertahan di tengah situasi yang berat. Dan yang sedang sekarang dilakukan juga termasuk vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Ini hal-hal yang terus gereja juga perlu hadir untuk terus mendukung. Kenapa gereja juga perlu hadir untuk mendukung? Pertanyaannya. Saya sedikit bercerita, Bapak, ya, sharing sajalah istilahnya. Kenapa di tengah situasi pandemi justru pemerintah mempercepat infrastruktur, menciptakan Undang-Undang Cipta Kerja, ya, kemudian melakukan merger beberapa bank, upaya-upaya vaksinasi. Sesungguhnya
pemerintah sedang mengusahakan bahwa ketika ekonomi sedang lesu, banyak investor yang segera bisa masuk. Kalau investor bisa masuk, bisa kembali menghidupkan ekonomi. Tetapi hal ini juga menjadi persoalan. Bagi istilah saya adalah exciter politik. Ketika hal itu kemudian berdampak bagus, mereka tidak kebagian panggung istilahnya. Maka beberapa waktu yang lalu demo menjadi sangat marak dan sebagainya. Termasuk saat ini ada persoalan gitu ya. Upaya sudah dilakukan, infrastruktur sudah bagus. Cipta kerja sudah diciptakan sedemikian rupa mudahnya investasi. Merger bank sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu juga. Tetapi kenapa iklim ekonomi juga belum bangkit? Karena secara data jumlah penduduk yang menderita COVID, grafiknya belum turun, tapi masih naik. Maka upaya pemerintah yang dilakukan saat ini, mudah-mudahan dengan vaksinasi ini bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Lalu apa yang gereja bisa lakukan di sana? Dengan cara kita mendukung pemerintah tadi. Dengan tetap menjaga kehidupan bangsa dan negara kita tetap kondusif. Maka ketika kita menjaga, ikut berkontribusi bangsa dan negara kita tetap kondusif di tengah segala kebijakan yang diambil pemerintah ini, kita juga sedang menghasilkan atau menghadirkan atau menjawab ancaman, tantangan yang sedang dihadapi oleh kita semua. Sebagaimana juga tadi rekan-rekan muda kita melihat persoalan ini menjadi peluang, maka mari kita juga dengan terus bersandar, menyandarkan diri sebagaimana tema kita, ketersandaran pada Kristus di dalam kehidupan kita, kita juga terus menyandarkan setiap pergumulan kita di dalam Tuhan. Tekanan pasti terjadi, tetapi manakala kita tetap kuat di dalam tekanan tadi, maka kita justru bisa tampil sebagaimana material besi tadi yang sangat kuat menahan tekanan, justru akhirnya dia menjadi pilar utama di dalam pembangunan sebuah bangunan atau gedung. Atau setidaknya ketika dia bisa menghadapi tarikan yang begitu luar biasa dari kedua sisi, akhirnya dia justru bisa menjadi penghubung yang baik dari satu titik ke titik yang lain. Dan jangan sampai kita menjadi material yang brittle, patah, hancur, yang akhirnya tidak menjadi manfaat apa-apa. Tuhan menolong dan memampukan kita untuk terus bersandar di dalam Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, tapi terlebih dulu kita akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus ayat 9 dan ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Janganlah dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita sambut dengan memuji Tuhan dari KJ 288. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan,
Marilah sekarang kita bersatu hati, kita menaikkan doa syafaat kita sekaligus juga menyerahkan persembahan yang telah bersama-sama kita kumpulkan nanti, yang bisa kita himpunkan pada kebaktian pada hari Minggu nanti ketika kita bertemu. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, karena kami mengimani benar bahwa di segala kondisi yang kami hadapi, ada pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Hanya tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tetap terus menyandarkan setiap persoalan kehidupan kami kepadamu ya Kristus. Karena dengan bersandar kepadamu itulah yang menjadi kekuatan dalam kami menghadapi segala persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan di Gereja Kristen Pasundan Purwakarta pada saat ini, kami memohon berkat Tuhan untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan. Ibu Pendeta Maria bersama dengan suami, para penatua bersama dengan keluarga, para komisi pelayanan di tempat ini, para panitia Hari Besar Gerejawi, panitia pembangunan, sekretariat, poster, dan fungsionaris-fungsionaris yang ada, yang mencurahkan hati dengan sukacita untuk melayani Tuhan. Maka kami percaya Tuhan menolong dan memberkati mereka, menguatkan mereka di dalam segala pergumulannya, dan membebaskan mereka dari keterbelengguan yang mereka hadapi saat ini. Bapak, bersama-sama sebagai jemaat Tuhan di tempat ini, kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga jemaat Tuhan, Bapak Agus Setiawan Daud, keluarga Bapak Julius Lukas Masela, keluarga Ibu Rita Maria Margareta, keluarga Bapak Budi Hadi Triyono, keluarga Ibu Cati, keluarga Ibu Sri Widayati Daud, keluarga Ibu Dina BB Wijaya. Tuhan, di tengah segala pergumulan keluarga-keluarga yang kami kasihi ini, campur tangan Tuhan tentu kami harapkan. Bahkan Tuhan kiranya berkenan untuk berkuasa di tengah setiap keluarga ini. Karena kami yakin dan percaya di mana Tuhan berkuasa di sana, damai sejahtera akan terus dirasakan bagi setiap pribadi yang menerima Tuhan untuk memerintah di dalam setiap kehidupan keluarganya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di dalam kondisi sakit dan dalam pemulihan. Bapak Catur Jatmiko, Bapak Johari, Bapak Hari Efrata Sujono, Saudari Krista Siburian, Saudari Vidya Tiffany Akin, Saudara Briliandi Binsario Siburian. Tuhan, kiranya Engkau berproses melalui segala daya upaya yang dilakukan oleh keluarga, baik pengobatan medis ataupun perhatian di tengah keluarga. Sehingga segala upaya yang dilakukan ini menjadi cara Tuhan untuk menyembuhkan setiap saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk para orang tua kami dalam usia lanjut, Ibu Setiawati Daud, Ibu Marta Lasso, Ibu Sri Widayati, Bapak Karlen Yujinilwan, Ibu Ati Setiawati Kasimo, Ibu Nelly Suripati, Bapak Karman Suganda, Bapak Wewe Moses Wenu, Ibu Titik Gunarti, Ibu Tin Rostini Nainggolan, Bapak Agus Setiawan Daud, Bapak KN Mamuaya, Bapak Ermersam, Ibu Suwarsa, dengan segala pergumulan pada masa sepuhnya saat ini ya Tuhan, meskipun fisik boleh semakin lemah, namun kiranya Tuhan kesetiaan yang ada di dalam dirinya terhadap Engkau semakin Tuhan kuatkan. Bahkan kami boleh menyaksikan para orang tua kami ini sebagai teladan di dalam pengalaman hidup yang utuh bersama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami di tengah situasi yang saat ini dihadapi. Persoalan pandemi yang kemudian juga berdampak pada persoalan sosial ekonomi, bahkan di
di dalam persekutuan sebagai gereja Tuhan, juga kami merasakan dampaknya. Maka Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini di dalam membawa bangsa kami keluar dari situasi yang dihadapi saat ini. Kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa dan negara kami, di mana musibah bahkan bencana alam juga terjadi di sekitar kami, di sekeliling kami. Banjir bandang, banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi. Hal ini juga kami rasakan berada di sekitar kami ya Tuhan. Apabila hal ini terjadi karena pelanggaran yang kami lakukan, kiranya Engkau Tuhan berkenan mengampuni setiap kami, sehingga hal ini tidak menimpa kepada masa depan anak cucu kami. Kenapa hal-hal yang telah kami lakukan untuk perbaikan bumi kami ini yang berkenan kepadamu, kiranya Tuhan berkati sehingga juga menjadi pemelihara yang baik untuk kebersamaan kami bagi anak cucu kami ke depan juga. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pergumulan di dalam kebersamaan kami dalam aras klasikal dan juga sinodal. Pada bulan Maret ini kami juga akan bersama-sama sebagai jemaat Tuhan Gereja Kristen Pasundan untuk mengikuti rapat kerja sinode. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap proses pelaksanaan keputusan yang diambil semuanya mencerminkan di dalam kami sama-sama mencari kehendak Tuhan untuk pelayanan di Gereja Kristen Pasundan. Di dalam aras klasikal juga kami merencanakan untuk melaksanakan rapat kerja di bulan Maret ini. Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap berproses di tengah situasi kondisi musibah bencana yang dialami oleh jemaat Tuhan di GKP Bojong yang sedianya menjadi tuan rumah. Sehingga persoalan ini dapat segera teratasi, kami bisa saling bantu-membantu untuk bersama-sama mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh saudara-saudara kami ini. Bapa di surga, banyak hal yang ingin kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau Tuhan berkenan menengok setiap pergumulan-pergumulan kami, pribadi lepas pribadi, bahkan yang pada saat ini tidak sempat kami ucapkan dengan kata-kata. Tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan mendengar setiap keluhan, setiap doa, setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Segala doa ini ya Tuhan, kami juga naikkan. Karena segala cinta kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh mengaturkan syukur kepadamu. Oleh karenanya ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, sehingga boleh ditata layani dengan baik untuk pekerjaan dan pelayanan Tuhan. Segala doa ini ya Tuhan kami naikkan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah kiranya membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu bapak jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara yang mengikuti kebaktian secara online di rumah kita masing-masing, marilah kita menaikkan nyanyian kita bagi kemuliaan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 364, baitnya yang pertama dan yang kedua.
Dengan terus berserah pada Kristus seluruh tubuh, roh dan jiwa kita, marilah kita menerima pengutusan dari Tuhan, bahwa walaupun siang dan malam silih berganti, semuanya lenyap tiada abadi, namun rahmat Tuhan adalah kekal dan abadi. Maka marilah kita hidup di dalam rahmat Tuhan yang menuntun kita melewati zaman. Mari kita menerima berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah, sumber pengharapan, kiranya memenuhi kita dengan segala sukacita dan damai di dalam iman kita, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kita melimpah-limpah di dalam pengharapan. Amin. Demikian persekutuan kita pada malam hari ini. Kiranya dengan persekutuan ini kita dijamah dan merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin.